Kapan kamu mau memperkenalkan cucu kita? Apa yang kamu buat? Rasanya nggak enak banget. Tapi masih mau ketemu cucumu, tidak ada pintu sama sekali. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau urus apa? Mama doi peskun steren di setemaluki pahiri. Alinka kan punya uang, kan? Mama sedang khawatir karena harus operasi. Kamu udah ngapain uangnya? Uang sudah saya transfer keluar. Kamu hanya punya sedikit harta ini. Aku tidak mau membuangnya untuk nenek itu. Alin, kamu ini binatang. Aku ingin bercerai darimu. Kalau begitu cerai saja. Lagi pula uangnya ada padaku. Anak itu milikku. Kamu bermimpi, aku bermimpi, Liang Yu. Saya juga tidak takut memberitahumu. Anak itu adalah milik saya dan Wang. Tidak ada hubungan darah denganmu. Kak Huang, bodoh itu mau bercerai dengan orangnya. Takut apa? Tunggu sampai dia mati. Semua tentang dia akan menjadi kenangan. Kau ini pengkhianat. Liang Yu, saya juga tidak ingin mengirimmu mati secepat ini. Siapa yang membuat nama penerima di polis asuransi ini tertulis namaku? Nama penerima di sini tertulis namaku? Tetap saja, terima kasih. Berkat uangmu, aku bisa membuat anaknya Lin Lin. tumbuh dengan tenang. Yang Yu, ingatlah untuk berpikir di kehidupan selanjutnya. Itu dia. Jika dia hidup lagi, dia tetap saja seseorang yang hanya pantas untuk aku kendalikan seperti ini. Dia hanya pantas memperlakukan saya seperti anjing. Sama saja. Hahaha. Han Yunlong Huang Hongbin. Ada kehidupan selanjutnya? Saya pasti akan menghancurkan kalian berdua, pasangan selingkuh ini. Habis sudah. Setujui dia. Liang Yu, jangan kira saat ulang tahunku, pesan sebuah ruang di Hotel Bintang 5, dan belikan aku sebuah cincin berlian, aku akan setuju, mari kita makan malam bersama malam ini. Aku tidak butuh itu. Ini adalah tahun ketiga di universitas. Ketika Han Lingling merayakan ulang tahunnya, aku merasa seperti terlahir kembali. Yang Yu, kamu juga harus sedikit tulus saat mengejar seseorang. Ini terlalu biasa. Liang Yu Lingling adalah ratu sekolah. Yang mengejarnya, semua dari baris ini sampai ke pusat kota, sebuah makan rusak, sebuah cincin rusak. Kamu cuma ingin agar Lingling setuju sama kamu. Haha, aku bilang, kenapa kamu begitu lucu? Tang Yusin. Bicaralah dengan hormat. Anjingnya Liang Yu, kamu apa berhak bicara padaku di sini? Segera pergi dari sini. Liang Yu, aku bukan peduli seberapa bagus restoran ini, seberapa besar hadiah yang diberikan, aku hanya merasa niatmu tidak tulus. Ahahaha. Dalam kehidupan sebelumnya, aku mengejar Tan Lin Lin dengan tunduk dan patuh. Akhirnya, tapi berakhir dengan kehilangan rumah dan keluarga. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkan tragedi terulang. Kamu lihat apa sih? Apa yang baru saja dikatakan Ling Ling, kamu tidak mengerti. Ah, Liang Yu, apakah kamu sudah memikirkannya dengan baik? Aku rasa permintaanku tidak terlalu tinggi, kan? Bukan kamu? Sudah dipikirkan dengan baik. Itu lebih baik. Liang Yu, cepat pergi sekarang ya. Saya Liang Yu. Saya tidak mau ruang VIP malam ini. Apa? Kamu Liang Yu, kamu gila ya? Kita baru saja mulai 2 menit. Sudah menghabiskan ribuan yuan, kita tidak punya uang sebanyak itu. Iya kan kamu bilang, setelah kembali pasti akan membayar, sekarang tidak perlu ruang VIP lagi. Kita harus bagaimana? Liang Yu, sekarang kamu keluar dari ruang VIP. Siapa yang akan membayar uang di dalam ruang VIP? Siapa yang mau bayar, silahkan bayar, itu bukan urusanku. Pipi, jangan terbawa emosi. Kamu mengejar Tan Xiaohua. Sudah mengejar lama sekali. Sekarang kamu menyerah. Bagaimana ke depannya? Hari ini adalah ulang tahun Tan Xiaohua. Ini yang sudah kamu tunggu lama. Akhirnya datang kesempatan ini. Sekarang jika tidak mengundang, di lain waktu. Dulu aku memang buta. Sekarang, apa maksudmu dengan kata ini? Maksudnya apa? Mulai hari ini, dia Tan Lin Lin, aku tidak akan mengejarmu lagi. Kalian keluar dulu sebentar. Aku akan pergi untuk menggesek kartu. Liang Yu, aku benar-benar salah menilai kamu. Berbicara tentang ratu sekolah, bukankah dia selalu mengabaikanku? Aku sudah mengundangnya makan berkali-kali, tapi dia tidak pernah setuju. Sekarang aku menyerah saja. Apa mungkin aku yang salah? Liang Yu. Penolakanku sebelumnya hanyalah ujian untukmu. Sekarang, aku beri kamu kesempatan lagi untuk mengejar aku. Kamu tahu peluang ini? Berapa banyak orang yang memimpikannya?
Ada banyak orang yang mengejar Liang Yu dan Ling Ling. Dia mau memberikanmu kesempatan ini, itu adalah keberuntunganmu. Aku sarankan kamu jangan tidak tahu beruntung saat berada dalam keberuntungan. Ternyata aku yang harus mengejarmu, Menghabiskan uangku. memberimu kehidupan yang baik. Itu adalah kesempatan untukku. Jadi, kesempatan ini mulai hari ini. Aku tidak mau lagi. Kita pergi. Liang Yu, berhenti. Liang Yu, kalau hari ini kamu berani pergi, aku tidak akan menemanimu ke ruang belajar malam ini. Kamu Giyu, Kamu benar-benar tidak lagi mengejar Tan Ling Ling. Kamu sudah mengejarnya selama 2 tahun penuh. dengan menghabiskan puluhan juta, jadi harus segera berhenti kerugiannya. Itu baru benar. Di dunia ini, banyak wanita baik. Tidak kurang satu pun dari Tan Ling Ling. Aku akan memperkenalkan beberapa lagi untukmu. Dijamin yang ada di depan pasti lebih baik. Yang di belakang juga ada. Tunggu. Maaf. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa, suatu makhluk ini ya Hoata. Yao Yu. Biarkan. Aku tidak akan membiarkan. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Mengapa kamu mengikuti aku? Pergi saja, pergi. Liang Yu. Kamu hanya salah percaya orang saja. Tapi kamu baru 30 tahun. Dengan kemampuanmu, apakah sulit memulai dari awal? Mulailah lagi dari awal. Aku hanya seorang. Warisan dari orang tua yang aku wariskan. Anak kaya yang boros. Apa yang bisa aku gunakan untuk memulai dari awal lagi? Xiao Yu, jangan lupa. Kamu adalah juara pertama di kelas kita. Kamu adalah orang yang Lin Jing sukai selama 10 tahun. Lepaskan saja. Asalkan kamu mengangguk. Aku bersedia memulai dari awal bersamamu. Yang Yu, asalkan kamu. Di kehidupan sebelumnya, karena Tan Lin Lin, aku melewatkan orang yang benar-benar baik padaku. Di hidup ini, aku harus membuat dia menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Lin Jing, mau belajar bersama malam ini? Kenapa Liang Yu ini belum datang juga? Dia nggak jadi datang, kan? Bagaimana mungkin? Dia itu kan penggila. Tidak akan mudah melepaskannya. Aku bilang apa tadi? Ternyata datang juga, kan? Bunuh kamu. Aku tahu kamu juga tidak ingin malu. Di sini juga tidak ada orang lain. Asal kamu berlutut dan minta maaf padaku. Hari ini, aku bisa anggap tidak terjadi. Dengar tidak? Liang Yun cepat-cepat minta maaf kepada Ling Ling. Gila. Kamu? Yang Yu maksudmu apa? Apa yang saya katakan belum cukup jelas. Saya tidak mengejarmu. Mulai sekarang, kita berdua. Tidak ada hubungan apapun tentang belajar bersama denganmu. Tidak ada minat. Tidak mengejarku. Kalau tidak mengejarku, kamu datang ke sini untuk apa? Ini adalah ruang belajar. Tentu saja, datang ke sini untuk belajar. Aku bilang, Liang Yu, kamu di sini berpura-pura jadi siswa teladan ya. Dengan kondisi keluargamu, kamu datang ke sini, bukan untuk Ling Ling, lalu untuk apa lagi? Dia tentu saja datang mencariku. Yang Yu, jangan berpura-pura lagi. Jangan kira kamu bisa sembarangan cari figuran. Jadi, bisa datang untuk menipuku. Aku bilang padamu, kalau kamu terus seperti ini, aku benar-benar akan marah. Miao Yu, kamu dengar tidak? Cepat suruh aktor yang kamu cari itu pergi. Kalau tidak, Ling Ling benar-benar akan marah. Jangan kamu lupakan. Apa akibatnya saat terakhir kali membuat Ling Ling marah? Apa konsekuensimu? Ini adalah ruang belajar. Ini adalah tempat belajar. Jika tidak ingin belajar, jangan mempengaruhi orang lain. Liang Yu, sekarang keluar jika kamu tidak ikut denganku. Aku tidak akan menghiraukanku lagi. Wow. Dia tidak benar-benar tidak mau keluar, kan? Hah? Dia berani. Tidak mau keluar dan melihat kalau benar-benar marah, itu tidak baik. Kamu juga mempermainkanku ya? Baca buku saja. Liang Yu, aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Hai Lin Lin, jangan marah ya.
Si Liang Yu ini, hari ini entah kenapa dia aneh. Mungkin besok dia sudah baik lagi. Terutama karena kamu menggunakan kartu kredit hari ini. Kalau kamu tidak peduli pada Liang Yu, lalu bagaimana dengan uang yang sudah dikeluarkan? Ya, tasmu belum diambil, kan? Ibu. Han Linlin, kamu pakai kartu kredit, yang mana? 40.000, kamu buat apa? Kenapa kamu tidak minta Liang Yu untuk membayar? Aku sedang bertengkar dengan Liang Yu. Aku tidak ingin menggunakan. Tidak perlu. Takmu kayaknya dipukul keledai kamu. Aku bilang sama kamu, Tan Linlin, kamu sendiri tahu nggak? Sifatmu seperti apa? Uang kompensasi dari kematian ayahmu. Aku semua pakai buatmu, beli kuota universitas. Aku cuma berharap padamu, bisa carikan aku calon menantu yang baik. Bisa nggak suara kamu kecil dikit? Jangan selalu bilang itu ke aku mau bilang nih. Yang Yu, calon menantu emas ini, kalau kamu bisa menangkap dia, kalau sampai dia kabur, aku nggak mau tanggung jawab sama ibumu. Lihat apa yang kamu lihat, anak perempuanku bisa memikat calon menantu emas. Heh, masih takut aku berhutang uang sama kalian, kan? Kak Wang. Gila, barusan banyak orang, kamu tidak takut dilihat orang? Kak Wang, hari ini Liang Yu itu anjing surga, entah kenapa, sikapnya sangat buruk padaku. Aku tidak ingin seperti ini lagi. Kak Wang, orang yang aku suka adalah kamu. Jangan lupa itu, banyak barang yang kita gunakan sekarang, semua dibeli dengan kartu kredit. Dan mobil itu, masih ada cicilan mobil yang harus dibayar, kalau kamu tidak bisa menahan Liang Yu. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tapi dia sekarang sama sekali tidak mengejar saya. Kalau begitu, kamu yang harus mengejarnya. Kalau tidak bisa, Wang Ge, kamu ngomong apa sih? kenapa kamu teriak begitu? Dia sudah mengejar kamu selama 2 tahun. Siapa yang tahu kalian sekarang sudah sampai tahap mana? Aku beritahu kamu. Tenang, Liang Yu. Kalau tidak, kita berdua akan tamat. Aku duluan pulang ya. Besok aku bisa mengajakmu lagi enggak? Selamat malam. Setia. Dulu Liang Yu sikapku kurang baik. Aku minta maaf padamu, nanti kamu tetap kejar aku ya. Tapi, mari saya katakan di awal, kamu jangan pernah lagi berhubungan dengan wanita ini, dengan dia. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menipuku lagi. Han Linlin, kamu belum bangun tidur ya? Apakah aku salah ucap? Aku beri kamu kesempatan untuk menjilatku. Apa kamu masih mau menolaknya? Tak tertarik? Tidak mungkin. Yang Yu, kalau aku tidak menjilatku, siapa lagi yang akan melakukannya? Tan Lingling, kan? Dengar-dengar kamu juga salah satu dari beberapa ratu kecantikan utama. Sudah lama aku dengar. Hari ini aku lihat langsung, ternyata biasa saja. Apa maksudmu? Liang Yu sangat hebat. Dari segi latar belakang, bakat dan kemampuan dia jauh melampaui teman sebayanya. Banyak gadis yang suka Liang Yu. Dia tidak perlu mengemis perhatian siapapun. Jika dia suka, saya bersedia untuk menjilatnya. Kamu itu siapa sih? Sampai-sampai berani membandingkan denganku, kamu tahu tidak? Liang Yu sudah mengejarku selama 2 tahun lebih. Selama 2 tahun ini. Apapun yang saya mau, dia pasti membelikan. Dengan apa kamu mau bersaing denganku? Sebelumnya, Liang Yu suka padamu. Tentu saja tidak ada yang berani membandingkan denganmu, tapi sekarang, dia tidak menyukaimu. Kamu mau aku apa sih? Nama aku Lin Jing, dari keluarga akademisi. Dari segi nilai aku berada di 10 besar di sekolah. Dari peringkat kecantikan sekolah, aku juga lebih tinggi 1 peringkat darimu. Dibandingkan kamu, aku lebih berhak berpacaran dengan Liang Yu. Sampai jumpa besok. Liang Yu, berhenti di situ. Liang Yu, kalau kamu minta maaf sama aku, atas apa yang terjadi hari ini, aku bisa anggap semuanya tidak pernah terjadi? Aku tidak tertarik untuk minta maaf padamu, tidak tertarik. Aku bahkan lebih tidak tertarik padamu. Aduh. Siapa nih cowok tampan dari keluarga mana yang kembali? Lihat kamu bangga sekali. Gimana, ada peluang sama Linda, mahasiswa cantik? Tidak ada? Jangan omong kosong. Aku sama dia. Cuma belajar bareng saja. Belajar bareng hehe? 4 tahun di universitas kehidupan sebelumnya, waktuku semua dihabiskan untuk Tan Linlin. Akhirnya hampir tidak lulus. Itu aku yang mengecewakan orang tua yang telah memberikan yang terbaik.
memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, saya tidak boleh mengecewakan orang tua. Sibuk semalaman. Hari ini masih harus kerja pagi. Sungguh melelahkan. Xiao Yu, ini sarapan yang saya belikan untukmu. Liang Yu, ini adalah pertama kalinya Ling Ling membelikanmu sarapan. Kau belum cepat-cepat menerimanya, dan setelah itu, minta maaf kepada Ling Ling atas kejadian kemarin. Mulai sekarang, perlakukan Ling Ling dengan baik. Jangan lagi bikin masalah tentang kejadian kemarin dengan Liang Yu. Aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Aku memaafkanmu. Mungkin aku tidak menjelaskan dengan jelas tentang Tan Linlin. Sekarang aku tidak tertarik padamu. Liang Yu, apa maksudmu? Liang Yu tidak memandangmu sebelah mata. Bukankah kamu sudah mengerti? Ini aku buatkan sendiri. Cicipi dulu. Terima kasih. Ningjing, apa maksudmu? Apa maksudku? Sudah aku jelaskan dengan sangat jelas kemarin. Liang Yu tidak perlu menjilat siapapun. Aku bisa secara sukarela menjilat. Masuklah. Hahaha. Liang Yu, kamu sudah jadi lebih pintar. Masih berani berlaku seperti itu terhadap Lin Lin. Percaya? Tidak. Aku akan buat Lin Lin tidak pernah peduli padamu selamanya. Kalian berdua sebaiknya jangan pernah mengganggu saya. Pergi. Liang Yu, jangan tidak tahu diri. Kak Wang. Liang Yu, maksudmu apa? Suruh dia pergi, dia tidak mau pergi. Saya hanya bisa membantunya sedikit. Sialan? Kamu cari mati ya? Liang Yu, masih ingat kan hari apa hari ini? Apa? Hari ini, tapi hari pengumpulan desain dari Profesor Zhang. Kamu pasti tidak lupa kan? Lalu apa lagi? Rencana desain ini berhubungan dengan kita. Apakah kita bisa lulus tepat waktu? Liang Yu, kalau aku tidak salah tebak, kamu seharusnya belum menulisnya kan? Saya menulis atau tidak, itu bukan urusanmu. Kamu? Liang Yu, jangan berpura-pura tenang. Rancangan Wang Ge sudah selesai ditulis. Asal kamu minta maaf padanya. Saya akan minta Wang Ge untuk memberikan rancangan itu sebagai referensi untukmu. Demi wajah Ling Ling. Asal kamu minta maaf padaku, saya bisa memberikan buku desain saya sebagai referensi untukmu. Kamu sudah lebih dari cukup untuk lulus dengan tingkat kemampuan 30%. Lulus sudah pasti. Liang Yu, Wang Ge, ini semua karena aku. Dia mau memberimu kesempatan ini. Katakan, bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Kalian berdua sakit, pergi berobatlah. Jangan mengganggu orang di sini. Kalian berdua sakit, pergi berobatlah. Jangan mengganggu orang di sini. Kamu. Liang Yu, jangan tidak tahu diri. Nanti kalau tidak bisa mengeluarkan proposal desain, aku ingin tahu bagaimana kamu lulus. Siapa bilang aku tidak bisa? Kamu bisa mengeluarkan desain yang dapat diandalkan apa? Siapa yang tidak tahu? Kamu hanyalah seorang anak kaya yang tidak belajar. Mengapa harus keras kepala di sini? Sudahlah, jangan bicara besar. Jangan biarkan harga dirimu yang konyol itu terus mengganggu. Tanya semua orang siapa yang akan percaya. Saya percaya. Kamu percaya saya? Lihat, kamu hanya mengatakan itu untuk menyenangkan Liang Yu, benar kan? Wang Hongbing saja bisa menulisnya. Mengapa Liang Yu tidak bisa? Lelucon, Liang Yu. Dengan apa kamu membandingkanku? Dalam hal nilai masuk, Liang Yu adalah yang terbaik di kelas. Jauh lebih baik darimu. Seandainya bukan karena mengejar Tan Ling Ling tahun lalu yang mempengaruhi studinya, dengan prestasimu, kamu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu Liang Yu. Tapi, aku tetap berterima kasih karena kamu terus menolak Liang Yu. Sehingga, dia bisa melihat wajah aslimu dan bangkit kembali. PJ, maksudmu apa? Apakah kamu bilang aku yang mengganggu Liang Yu? Kalau bukan, kamu, jadi, tolong jauhkan dirimu dari Liang Yu mulai sekarang. Bersikaplah profesional, kalian berdua, sampai kapan mau berpura-pura? Liang Yu, aku memberimu kesempatan lagi. Jika terlewat, jangan salahkan aku, jika tidak berperasaan. Hai. Sungguh tidak tahu malu, apa yang dia lakukan? Kenapa khawatir? Nanti dia tidak bisa menunjukkan proposalnya. Bukannya kita yang harus memohon? Semua, diam dulu. Proposal yang sudah diberikan sebelumnya. Siswa yang sudah menyelesaikan bisa menyerahkannya sekarang. Guru, ini adalah proposal saya untuk kafe internet era baru. Silakan Bapak Ibu tinjau. Haha, bisa juga. Seorang mahasiswa tahun ketiga menulis rencana seperti ini juga merupakan standar yang jarang ditemui. Teman-teman lain yang sudah selesai juga bisa menyerahkan ya.
Liang Yu kali ini tidak mengerjakan lagi. Profesor Zhang, Anda tidak masih berharap padanya. Dia ini tipe orang yang manja, hanya mengandalkan keadaan keluarganya yang baik, tidak belajar dengan baik, hanya menghabiskan waktu dan menunggu mati. Cepat atau lambat akan menghabiskan harta keluarga. Kamu. Liang Yu, jika kamu tidak bisa menyerahkan rencana yang memenuhi syarat, saya tidak bisa membiarkanmu lulus. Ini adalah kesempatan terakhir. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak lagi. Sebelumnya, Profesor Zhang, memang saya menaruh perhatian pada hal lain. Maaf, tidak akan terjadi lagi. Dan juga rencana ini, saya sudah buat. Tidak mungkin. Kapan kamu menulisnya? Kapan saya menulisnya? Apakah masih perlu saya beritahu, dengan sikapmu yang tidak serius seperti ini, kamu bisa menulis rencana? Saya rasa ini hanya untuk menyelesaikan tugas saja, sembarangan dibuat-buat saja. Saya sama sekali tidak mau lihat Liang Yu. Kalau tidak bisa, sebaiknya jangan diserahkan saja. Takut memalukan diri sendiri. Liang Yu ini sudah makan belum? Proyek pesan antar ini memang ide kamu sendiri. Profesor Zhang, menurut Bapak, apakah ini layak? Ini benar-benar. Ini adalah ide jenius. Liang Yu datang. Cepat ceritakan padaku dengan baik. Apakah kamu sudah makan? Pesanan luar? Apa? Dalam rencanaku, semua orang tidak perlu keluar rumah. Mereka bisa memesan makanan yang mereka inginkan melalui ponsel. Dan ada pengantar yang mengantarkan ke pintu. Sangat nyaman. Profesor Deng, inilah informasi dari semua orang. Sempurna, sangat sempurna. Liang Yu, kamu memang tidak mengecewakan saya. Liang Yu, kamu sebenarnya menyalin dari mana? Dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin bisa menulis rencana seperti ini? Benar. Kami masih tahu kemampuan Liang Yu. Jadi dia pasti menyalin? Jiang Yu, kalau kamu tidak mengerjakan, ya sudah, kamu malah menyalin. Ini benar-benar moral yang rusak. Orang seperti Profesor Zhang harus dikeluarkan. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Rencana yang sempurna ini, apa kamu bilang? Semuanya dikerjakan olehmu sendiri. Tentu saja. Dan kamu bilang, itu sempurna. Ini disebut sempurna? Profesor Zhang, ini adalah rencana saya, rencana bisnis lengkap. Silakan lihat. Jenius. Ini benar-benar jenius. Profesor Zhang, meskipun ini sangat bagus. Ini juga hasil plagiat Liang Yu. Apa yang bisa dipuji? Lelucon, orang biasa tidak bisa membuat rencana bisnis seperti ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tiru satu, untuk saya lihat. Bagaimana mungkin? Wang Yu itu kan hanya seorang pemuda yang tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin dia bisa menulis hal seperti ini? Kecemburuan membuatmu tampak berbeda. Liang Yu, jangan terlalu senang dulu. Bagaimanapun juga, kamu hanya berbicara di atas kertas. Tidak bisa mendapatkan investasi, proyek tidak akan berjalan, bicara lebih banyak juga ada gunanya. Iya, bisa buat rencana bisnis. Ada gunanya apa? Bukan berarti dapat uang. Kalau bisa, kamu yang keluar uang untuk investasi. Siapa bilang tidak ada yang mau investasi di proyeknya? Saya sudah berinvestasi. Rencana bisnis Liang Yu ini adalah yang paling sempurna, yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Berapapun harganya, aku tetap akan ikut. Aku sudah menanamkan modal. Tidak mungkin sama sekali. Bagaimana mungkin Yang Yuade bisa melakukan teknik menembak yang lebih baik dari aku? Aku tidak percaya. Pasti kamu yang melindunginya. Pasti begitu. Melindunginya? Wang Hongbin, kamu pingsan ya? Aku sudah mengajar selama 20 tahun. Apa aku tidak bisa membedakan kualitas proposal itu? Dan kamu juga terlalu menganggap dirimu tinggi. Kemampuanmu dibanding Liang Yu sama sekali tidak sebanding. Profesor Zhang, saya ingin pulang dulu untuk menyempurnakan rencana bisnis ini. Setelah saya selesai, saya akan datang untuk membahas investasi dengan Anda. Silakan pulang. Profesor Zhang, saya akan pergi bersamanya. Silakan pergi. Kalian harus banyak belajar dari teman sekelas Liang Yu. Seandainya ada setengah dari kemampuannya, saya tidak perlu khawatir seperti ini. Kenapa bisa begini? Bagaimana mungkin Liang Yu bisa sehebat itu? Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan mahasiswa baru yang luar biasa tahun ini, Liang Yu, untuk memberikan pidato. Selamat datang. Dia sepertinya selalu mengerti saya. Seandainya tidak menghabiskan energi dan waktu, semua uangnya digunakan untuk mengejar aku. Takutnya dia bahkan belum berhenti di situ. Apakah aku tersalah tulis? Kalau aku setuju dengan Liang Yu, bukankah dia sudah bisa fokus pada hal yang penting? Akan menjadi lebih hebat. Dan juga akan menjadi pria aku.
Lilin, jangan khawatir. Aku pasti akan melewati Liang Yu suatu hari nanti. Bodoh itu, bukankah itu hanya rencana bisnis? Aku akan membuat yang lebih baik dalam beberapa hari ke depan. Jadi, Lin Qing, apakah kamu benar-benar berniat untuk memulai usaha bersamaku? Orang yang aku cintai sedang bersinar. Tentu saja aku ingin bersamanya. Aku ingin menjadi investor. Apa yang kamu pikirkan? Tenang. Kenapa kamu begitu percaya padaku? Karena aku suka padamu. Apakah aku sebaik itu? Aku tidak tahu apa yang orang lain pikirkan, tapi di mataku, kamu adalah yang terbaik. Sejak pertama kali aku melihatmu, namaku Qingtong. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku suka seumur hidupku. Liang Yu. Jangan lupakan itu. Kamu adalah yang terbaik di kelas kita. Kamu adalah orang yang telah aku suka selama 10 tahun, Lin Jing. Aku sudah bilang, kamu tidak perlu menjadi pengikutku yang setia. Aku rela menjilatimu. Yang itu, bicaralah tentang hal yang penting. Lihat ini. Pelajari lebih banyak lagi. Setelah kamu selesai membaca, beritahu aku apa pendapatmu. Ini adalah bagian terpenting dari seluruh proyek. Rencana ini, kamu tunjukkan padaku, seperti ini, apa kamu tidak takut? Aku takut apa? Kamu kan bukan orang lain. Liang Yu, kenapa kamu begitu percaya padaku? Karena kamu layak. Di kehidupan sebelumnya, bahkan sebelum aku mati, kamu tetap percaya. Aku tidak percaya, siapapun juga tidak akan percaya padamu. Aku pasti akan memperhatikannya dengan baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Liang Yu, kamu benar-benar bisa memberiku kejutan. Rencana yang sudah direvisi ini lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Berkat bantuan Lin Jing. Bagus, Liang Yu. Aku sudah berinvestasi di proyek ini. Ikuti saja apa yang kamu katakan. Sekarang kita lakukan uji coba di sekolah kita. Kebetulan saya juga ingin melihat potensi proyek ini. Seberapa besar sebenarnya? Profesor Zhang, Anda tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sekarang layanan pengantaran sangat berguna. Hanya perlu mengeluarkan 2 yuan lebih. Barang langsung diantar ke depan pintu. Iya, kamu lihat. Masih ada kupon diskon. Wah, lebih murah daripada beli sendiri. Dengar, ini dibuat oleh Liang Yu. Iya, benar dia. Tidak menyangka dia punya kemampuan ini. Ya, kamu bilang, jangan dia belum lulus kuliah, tapi sudah sukses berwirausaha. Jadi jutawan. Ya, Ling. Apa kamu menyesal? Kalau kamu menyesal, sebenarnya masih ada kesempatan. Liang Yu baru saja memulai usaha. Pasti dia sangat membutuhkan tenaga kerja sekarang. Coba pikirkan, dia sudah mengejarmu selama 2 tahun. Jika kamu membantu dia sekarang, bukankah dia akan sangat terharu? Liang Yu, kali ini, aku pasti bisa mendapatkannya. Asalkan kita bisa menguasai inti konsep dengan cepat dan tepat. Aku percaya, dalam 3 bulan, melebihi 10.000 pengguna, bukan masalah. Liang Yu, kamu datang apa? Belakangan ini Liang Yu berbisnis keras ya. Ini kue buatan tanganku sendiri, coba rasakan. Butuh bantuan? Aku bisa membantumu. Liang Yu, kamu masih diam saja. Lagi ngapain sih? Ling, turunkan gengsi. Ayo, datanglah bantu kamu. Kamu belum cepat-cepat mengundangnya untuk membantuku. Kalau tidak, bagaimana? Nilai Ling juga tidak buruk. Dan dia tidak seperti Lin Jing, yang hanya mengincar hartamu. Wanita seperti Lin Jing bisa memberimu apa? Hanya kita, Ling. Dia yang tulus. Teman-teman semua sudah bekerja keras. Saya membawa sedikit camilan untuk kalian. Silakan dibagikan. Nah, ini untukmu, terima kasih. Ngomong-ngomong, ini data dari kemarin. Saya sudah memeriksanya, silahkan lihat. Kalian sudah bekerja keras? Kalian memang berbeda dengan Lin Jing. Kalian sama sekali tidak bisa dibandingkan. Semua istirahatlah sebentar, dan makanlah lebih banyak ya. Aku cuma beli sembarangan saja. Kalian dulu isi perut dulu ya, jangan sampai kelaparan. Hai. Liu Yang, ini aku buat sendiri. Lebih enak dari makanan hina itu. Coba rasakan. Liu Yang, apa maksudmu? Ini adalah niat baik dari Ling. Diam. Kalau aku dengar lagi, kamu menghina aku, kawan-kawan ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Semua jangan peduli padanya. Lanjut makan. Terima kasih, kakak ipar. Sisi, sebenarnya aku yang benar. Liang Yu mengejar gadis selama 2 tahun. Dia bahkan tidak dianggap apa-apa. Liang Yu, dia hanya bisa membantu kamu. Dengan hal kecil ini, lagi pula, dia tidak bisa membantu kamu lagi. Kamu perhatikan baik. Baik, laporan penyelidikan ini
Tian Linlin seumur hidupmu tidak akan bisa menulisnya. Ini ditulis oleh Lin Jing, ya? Kapan dia jadi sehebat ini? Apa salahnya aku menulis laporan penyelidikan? Liang Yu, aku memberimu kesempatan terakhir. Apa? Aku bilang aku memberimu kesempatan sekali lagi. Asalkan kamu minta maaf padaku, aku akan setuju menjadi pacarmu. Kamu masih bengong ngapain? Belum cepat-cepat juga. Setelah desa ini, tidak ada toko ini lagi, nanti kamu baru mengisinya. Ling Ling juga tidak akan memberimu kesempatan ini lagi. Lin Jing, kamu berani memukulku? Apa salahnya kalau aku memukulmu? Liang Yu sekarang adalah orang paling terkenal di sekolah. Dia adalah siswa terbaik di sekolah. Dia juga adalah calon kaya raya di mata semua orang. Aku juga, Lin Jing, pasangan masa depan yang paling sempurna, menurutku, adalah pria yang aku dambakan. Han Ling Ling, kamu apa sih? Apa yang kamu anggap Liang Yu? Sampai harus minta maaf padamu? Kamu yang seharusnya jadi pacarnya dia. Kamu pantas nggak? Lin Jing, kamu ngomong apa sih? Ya, Liang Yu tidak sebaik yang kamu katakan, dia jauh lebih unggul dari apa yang saya katakan. Tan Ling Ling, saya kasih tahu kamu, kalau saya mendengar lagi, kata-kata menghina tentang Liang Yu, itu tidak akan hanya satu tamparan saja. Wanita ini, Liang Yu, memukul saya. Kamu hanya bisa melihat saja. Saya tidak melihat apa-apa. Apa kamu melihatnya? Apa? Pukul dia, kamu pukul dia untukku. Kalau kamu tidak memukul dia, aku tidak akan peduli padamu lagi. Han Linlin, apa otakmu sudah kemasukan air? Kamu bilang apa? Karena kamu tidak mengerti, aku akan menjelaskan lagi padamu. Lin Jing adalah wanitaku. Sedangkan kamu hanyalah seorang pejalan kaki, aku Liang Yu, mengapa harus karena seorang pejalan kaki? Perempuan yang memukulku, itu Liang Yu. Kamu ngomong apa? Kapan dia jadi pacarmu? Aku bilang kamu itu tidak ada artinya. Liang Yu, kalau kamu terus begitu, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Selamat jalan, tidak perlu diantar. Hah? Kenapa bisa begini? Liang Yu bukan bilang tidak akan menikah selain aku. Kenapa dia seperti ini? Liang Yu terlalu berlebihan. Lin Lin, kita jangan peduli padanya lagi, bagaimana? Lagi pula, kamu masih punya Wang Hongbin? Wang Hongbin? Dulu aku pikir, dia cukup hebat. Sekarang, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Liang Yu. Dia jauh tertinggal dari Liang Yu. Ling Ling. Bagaimana dengan Liang Yu? Apakah dia sudah memaafkanmu? Apakah dia sudah memaafkanmu? Wang Hongbin, apakah kamu ini laki-laki? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Bukankah kamu suka Ling Ling? Saya kan kekurangan uang. Liang Yu mau bantu kita, bayar tidak? Kamu kekurangan uang? Saya tidak kekurangan uang. Cari cara sendiri, jangan ganggu saya. Wanita ini sepertinya sudah gila. Ling Ling, jangan marah ya. Wen Qi, apakah aku salah memilih? Seandainya aku tahu Liang Yu begitu hebat, apakah aku harusnya menerima cintanya? Aduh, sekarang menyesal juga tidak terlambat, tapi dia sepertinya sangat membenci aku sekarang. Aduh, Liang Yu, dia cuma malu di depan muka saja. Bayangkan saja, dia sudah mengejar kamu selama 2 tahun. Bagaimana mungkin dia akan melepaskanmu begitu saja? Dan dia mau menikahi siapa? Itu bukan keputusan dia sendiri. Maksudmu, selama kamu bisa mengatasi ibunya, maka Liang Yu pasti akan patuh. Lin Jing, aku ingin tahu kali ini, kamu akan melawan aku dengan apa? Kalian adalah... Lepaskan aku. Jujurlah, kalian itu siapa? Kalian sedang apa? Dengan alasan apa kalian menangkapku? Kalian bilang dengan alasan apa? Kami menangkapmu? Tahu, kenapa kamu ada di sini? Aku ada di sini karena... Kalau aku tidak datang, aku lihat kamu tidak menyiapkan uang sepeser pun. Kembalikan. 200.000 termasuk pokok dan bunga. Kamu harus mengembalikan 400.000 uangku. Tuan Hu, saya bukan tidak mau membayar. Hanya saja, saya baru-baru ini mengalami sedikit masalah. Saya akan segera mengumpulkan uang untuk Anda. Segera, maksud saya sekarang saya tidak punya uang. Tidak, Tuan Hu. Saya akan segera membayar. Segera. Dengan apa kamu akan membayarku? Saya akan segera memanggil teman saya. Dia punya uang. Dia sangat kaya. Lilin, kamu kesini sebentar. Ada urusan mendesak.
Kami segera ke sini. Wu Bian. Ini buat apa? Temanmu berutang uang padaku. Dia bilang kamu punya wanita cantik. 40 juta. Kamu siap bagaimana memberikannya padaku? 40 juta. Aku mana punya uang sebanyak itu. Huang Fuping, kamu lagi ngapain? Hutang sebanyak ini? Tidak ingin mendengar omong kosong kalian. Saya hanya ingin melihat uang sekarang. Saya tidak punya uang. Tidak ada? Tidak ada juga tidak masalah. Saya lihat, kamu cukup menarik. Kalau tidak ada, ya sudah, bisa diganti dengan daging hahaha. Wang Hongbin, suruh mereka berhenti. Wang Hongbin, Lin Lin, tidak apa-apa kan? lagi pula, kamu sudah pernah dimainkan oleh Liang Yu. Kalau dimainkan beberapa orang lagi, bisa dapat 400.000. Wukui, sabar sedikit. Wang Hongbin, kamu ngomong apa sih? Kamu brengsek. Wang Hongbin, kamu brengsek. Wang Hongbin, utang kalian cari dia saja. Kalian cari saya buat apa? Lepaskan. Saya cantik. Lihat ini, orang bodoh ini masih bisa mengeluarkan uang. Kalau tidak bisa mendapatkan uang, kalian pikir saya akan membiarkan kalian pergi? Membiarkan kalian pergi? Apakah saya tidak sama sekali tidak mendapatkan apa-apa? Tunggu sebentar. Apa? Saya ini Yang Yu, kalian tahu kan? Orang terkenal di sekolah kami, dia sangat sukses dalam berbisnis, keluarganya sangat baik, juga sangat kaya. Dia adalah pengagum saya. Saya bisa minta dia untuk mengembalikan uang ini? Apakah kamu bilang Yang Yu ini jelek? Dia cukup tinggi dan tampan. Seseorang yang tampan, berasal dari keluarga baik, nilai bagus dan berhasil dalam bisnis. Apa mungkin dia jadi pengagummu? Hahaha. Benar-benar ada orang sebaik itu mengagumimu? Apakah kamu akan menolaknya? Dan masih terlibat dengan orang yang tidak berguna ini? Apa kamu buta? Atau kamu merasa aku mudah ditipu? Aku akan setuju padanya. Begitu aku kembali, aku akan membuatnya jadi pacarku begitu aku kembali. Dia bisa membantuku membayar utang ini. Dia bisa. Aku bisa memberimu satu kesempatan, tapi ingat. Hanya 1 minggu. Jika dalam 1 minggu, tidak bisa mengumpulkan 400.000, harus mengembalikan semuanya, beserta bunga. 1 minggu. 1 minggu. Sial, hampir mati di dalam. Sungguh sial sekali. Tang Lin Lin. Kapan kamu akan minta Liang Yu membayar? Tang Lin Lin berani sekali kamu memukulku. Wang Hongbin, aku benar-benar salah menilai kamu. Sia-sia aku membantumu sebelumnya. Kamu memperlakukanku seperti ini. Aku sudah berbuat apa padamu? Jangan lupa. Kalau bukan, karena aku membantumu menang 2 tahun ini, Liang Yu sudah tahu semua masalahmu. Kau, jangan bicara sembarangan. Apa aku salah bicara? Orang lain tidak tahu siapa dirimu. Apa aku tidak tahu? Cukup, Wang Hongbin. Setelah masalah ini selesai, aku akan menjalani jalanku sendiri, kau jalani jalanmu sendiri. Kita putus hubungan? Tang Ling Ling, apakah kamu tidak ingin Liang Yu kembali padamu? Aku punya caraku sendiri. Aku akan pergi mencari ibu Liang Yu, agar dia mengakui aku sebagai menantunya. Han Lin Lin, kamu harus tahu, bahkan jika kamu bertemu ibu Liang Yu, kamu juga tidak yakin? Apakah kamu punya? Asalkan kamu patuh dan mendengarkan, aku jamin kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Liang. Satu pria saja tidak bisa diatur. Sungguh tidak berguna. Bu, sebaiknya kamu bicara lebih sedikit. Hah? Kamu tidak apa? Apa? Nanti setelah menikah dengan Liang Yu, tempat ini juga akan jadi rumahku. Wah, rumah ini, aduh. Sungguh bagus ya. Tolong ambilkan saya secangkir teh. Kemudian panggil Ibu Liang Yu. Cukup katakan. Ada orang penting yang ingin berbicara dengannya. Saya adalah Ibu Liang Yu. Saya adalah Ibu Liang Yu. Apa? Kamu adalah Ibu Liang Yu? Iya, saya.
Bahkan kami tidak tahu, ini Tan Linlin. Saya adalah ibunya. Anakmu sudah lama mengejar putriku. Kamu tidak mungkin tidak tahu, kan? Kamu adalah Tan Linlin. Halo Bibi. Nenek. Anakmu selalu menjadi milik putriku. Anak yang manja ini sudah membuatku marah. Hati-hati, anakmu bisa memutuskan hubungan denganmu. Cepat pergi ambilkan secangkir teh. Ibu, kamu ini sedang melakukan apa? Tahun ini, kita menikah. Kamu mau berani atau tidak? Kalau tidak menunjukkan sikap tegas, mereka akan merasa kamu tidak berharga. Semakin kamu mencintai mereka, mereka malah akan menahan diri dan menjilatmu. Sepertinya memang begitu. Mama, ini hadiah yang aku beli untuk Linlin. Transfer sedikit uang ke aku. Aku mau beli tas untuk Linlin. Aku benar-benar mau beli untuk Linlin. Dia kali ini pasti mau jadi pacar saya. Saya sudah tahu. Aduh. Lihat, saya tidak salah kan? Orang-orang ini memang tidak tahu diri. Aduh, rumahnya terlihat bagus. Sayangnya Liang Yu ini sampah. Tidak layak untuk putri saya. Orang seperti Liang Yu ini ingin menikahi putri saya. Mas kawin 888.000. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Uang setelah menikah harus sepenuhnya dikelola oleh putri saya. Laki-laki kan kalau punya uang suka jadi jahat. Ibu Linlin sedang minum teh. Ayah, ibu, Siapa yang menuangkan teh untukku? Ibu. Ibu. Ibu, kau baik-baik saja tidak? Ling, apa maksudmu, Xiao Yu? Ibu tidak apa. Maaf ya, Ling mama. Ini salahku, tehku nggak diseduh dengan baik. Jangan salahkan Xiao Yu dan Ling. Awalnya, aku ingin memberi muka saja. Uang mahar 880.000. Lihatlah penampilanmu hari ini. Aku taruh kataku di sini, tanpa 188 juta, jangan harap bisa menikahi putrimu. Apakah 188 juta terlalu banyak? Menganggap terlalu banyak. Kalau berani, jangan menikahi putriku. Baik. Saya setuju. Dan saya segera akan mendapatkan 400.000. Oh tidak, 500.000 saya butuhkan. Dan, uang ini tidak bisa dihitung sebagai mahar. Apa? Bu, jangan pedulikan dia. Xiao Yu sejak kecil tidak memiliki ayah. Dia jarang menyukai seorang gadis. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa membiarkannya kehilangan. Lin, tidak peduli apapun permintaanmu. Asalkan kamu setuju untuk menikah dengan Xiao Yu. Aku akan berusaha memenuhi semua keinginanmu. Itu lebih baik. Mari kita lakukan seperti itu dulu. Nanti kita lihat bagaimana perilaku Liang Yu. Aduh. Kalung ini sangat cantik. Kalau aku ambil, berarti aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan diri. Ini adalah pusaka keluargaku, baiklah. Hahaha. Liang Yun, kamu lagi apa? Pergi dari sini. Pergi dari sini? Ibu Xiao Yu, baik-baik saja. Ibu tidak apa-apa, jangan sampai mengganggu urusan besar kamu. Karena ibu... Ibu, aku sudah tidak mengejarnya lagi. Lagi pula, meskipun aku masih mengejarnya, aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanmu seperti itu. Cepat pergi, kamu tidak disambut di sini. Ada apa ini? Bukankah kamu bilang Liang Yi terus mengejarmu? Aku tahu. Dari mana? Kali terakhir tiba-tiba seperti ini. Sungguh benda yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa menjaga calon suami yang baik. Aduh Liang Yu, aduh. Tadi semua hanya salah paham. Lihat, ini aku tidak sengaja, terbakar. Duduklah, mari kita bicarakan perlahan. Ini hasil kerjaku sendiri, karena ini hasil kerjaku sendiri. Maka, tamparan ini juga harus dibalas. Liang Yu, kamu sedang apa? Percaya atau tidak, aku bisa membuat putriku mengabaikanmu. Semakin jauh kalian berdua, semakin baik. Li Liang Yu, kamu harus menikahi putriku, tidak peduli apapun. Kamu bilang menikah? Ya menikah, kamu juga tidak melihat cermin. Keluargamu itu apa sih? Anakku hamil dengan anakmu. Apa? Anakku hamil dengan anakmu? Kamu bilang apa? Benar, aku hamil dengan anaknya. Itu karena beberapa hari yang lalu kamu mabuk. Di mobil, saat aku mengantarmu pulang, kamu telah menyerangku. Aku hamil anakmu. Bagus sekali Liang Yu. Setelah kamu pakai celana, kamu tidak mengakui orang lagi. Kalau hari ini kamu tidak menikahi Lin, aku bilang ya, aku akan membuat nama baik keluarga Liang hancur. Liang Yu, aku juga tidak takut memberitahumu. Anak ini adalah anakku dengan Wang Yi. Tidak ada hubungan darah denganmu.
Hahaha. Pan Lili, kehidupan sebelumnya, kau menipuku dengan anak Wang Hongbing. Sekali lagi ingin menggunakan trik untuk mencuri guru. Aku bisa setuju untuk menikahimu. Semua permintaanmu, aku juga bisa setujui. Liang Yu, aku tahu kau masih mencintaiku. Tapi aku juga punya satu syarat. Namun, aku juga punya satu syarat. Syarat apa syaratnya? Bukankah kamu bilang hamil dengan anakku? Buktinya mana? Aku tidak datang bulan-bulan ini. Dan, aku hanya berhubungan denganmu. Apakah ini masih perlu dibuktikan? Ingin aku menikahimu? Setidaknya butuh laporan pemeriksaan kehamilan, kan? Zhang Yu, maksudmu apa? Kamu tidak percaya pada Lin Lin kita? Tidak percaya. Kalau kamu tunjukkan hasil pemeriksaan kehamilan, aku pasti akan pergi sebelum kamu menunjukkan itu. Silahkan berdua. Silahkan. Kamu tunggu saja. Aku pergi. Pergi. Kamu tunggu saja. Xiao Yu, kamu benar-benar setuju dengan ibu gadis itu? Dia sedang berbohong? Aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia hamil? Jadi, kamu tidak mengatakan itu tadi? Bagaimana aku bisa membalas budi besar yang dia berikan padaku? Budi besar Han Lin Lin di dua kehidupan? Aku akan membalasmu dengan baik. Lin Lin, aku hanya mengatakannya sembarangan. Kamu benar-benar hamil. Aduh, itu terlalu... Aduh, itu hanya aku bohong padanya. Sama sekali tidak ada yang menyentuhku. Lalu, bagaimana dong? Kalau kamu tidak hamil, bagaimana bisa menikah dengan mereka? Bagaimana saya bisa tahu, saya? Kamu datang buat apa? Jauhkan dirimu dari Lin Lin kami. Jangan sampai Liang Yu salah paham. Lin Lin? Aku sudah dengar semuanya. Bukankah kamu membutuhkan seorang anak? Aku bisa membantumu. Wang Hongbin, jangan bermimpi. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyentuh. Kamu tidak pantas. Chen Lin Lin, apa yang kamu pikirkan? Kamu benar-benar percaya bahwa kamu punya daya tarik sebesar itu? Kamu? Wang Hongbin, apa sebenarnya maksudmu? Aku punya semacam obat. Asalkan Liang Yu memakan sesuatu yang kamu inginkan, maka apapun yang diinginkan akan otomatis didapatkan. Lin Lin, kamu pasti tahu apa yang aku inginkan, kan? Tenang saja, tunggu aku menjadi istri Liang. Keuntungannya tidak sedikit. Kamu? Baik. Sangat baik. Liang Yu, rencana pengantaran makananmu dalam promosi di dalam sekolah sangat berhasil. Namun, untuk memperluas promosi keluar dan mengembangkan bisnis, tantangannya tetap cukup besar. Situasi ekonomi saat ini belum pasti. Ingin mendapatkan investasi besar. Memang tidak mudah. Iya. Meskipun saya sangat optimis dengan proyekmu ini, tapi saya tetap saja mengeluarkan semua aset yang saya miliki. Juga hanya setetes air di lautan. Jiang Honghai, orang terkaya di kota. Sekarang, sedang mengalami masa transisi yang sulit. Dia sangat membutuhkan arah untuk transformasi perusahaannya, dan aku adalah peluang terbaiknya. Profesor Zhang, aku sudah punya calon investor. Jangan khawatir, ya. Aku cukup percaya diri dengan pekerjaanmu. Maka aku tinggal menunggu uang masuk saja. Tentu saja. Haha, pergi saja. Liang Yu. Han Li, kamu? Kamu mau apa? Liang Yu nida aku untuk jadi wanita kamu, bagaimana? Han Lili, kamu tidak merasa ini lucu? Ketika aku mengejarmu, apakah kamu bisa melakukan 1/10 dari ini? Kita tidak akan sampai di titik ini. Liang Yu. Liang Yu, aku terkilir. Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit?
Yang Yu, lakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak akan menolak. Apa yang baru saja kamu lakukan? Sebelas. Yang Yu, kamu milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Leo, kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu ini tidak tahu malu. Sekarang kamu bantu aku. Liang Yu, kamu? Liang Yu, ada apa denganmu? Ini? Li Ji, cepat pergi, cepat pergi. Kamu? Xiao Yu, aku mau. Sudah dipikirkan dengan matang. Aku akan menikahimu? Jika itu karena kejadian hari ini, sebenarnya tidak perlu. Bukan karena hari ini? Li Jing, aku ingin menikahimu. Bukan baru ingin hari ini. Aku sudah lama ingin menikahimu. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan investasimu? Malam ini? Kamu adalah Mahasiswa terbaik Liang Yuhai tahun ini, yang paling menonjol. Belakangan ini juga sangat terkenal. Kamu mencari saya, ada urusan. Ada apa? Apa tidak bisa datang untuk bermain, jika tidak ada urusan? Maaf, saya ada urusan dengan Ketua Jiang Honghai. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Saya sudah mempelajari proyek di Haida, sangat bagus. Apa yang kamu butuhkan sekarang, seharusnya adalah investasi besar, kan? Yakinkan saya. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk proyek ini? Saya akan berinvestasi. Nona Jiang, bolehkah saya bertanya setelah keluarga Jiang bangkit kembali? Apa rencana Anda? Keluarga Jiang kembali ke posisi terkaya di Haicheng. Apa rencana Anda selanjutnya? Nona Jiang, apakah Anda bersedia membagikan masalah pribadi Anda? Pria seperti apa yang Anda sukai? Saya hanya suka pria yang lebih kuat dari saya, yang bisa menaklukkan saya. Ternyata, dia? Di kehidupan sebelumnya, dia mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan keluarga Jiang yang terancam punah. Tak disangka, aku akan bertemu dengannya di sini. Baiklah, aku akan meyakinkanmu. Ini adalah perusahaan Jiang Honghai, orang terkaya di Haicheng. Aku sudah menyelidikinya. Jiang Honghai saat ini ada di perusahaan. Selama kamu bisa menyelesaikan investasi ini, Liang Yu pasti akan menikah denganmu. Aku belum menghitung apa yang terjadi siang tadi. Jika kali ini masih gagal, nanti kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Tenang saja. Saya sudah mengatur semuanya. Eksekutif ini adalah orang yang suka wanita. Asalkan kamu sedikit beraksi nanti, investasi ini akan aman. Ayo pergi. Liang Yu, kamu di sini kenapa? Liang Yu, kamu di sini kenapa? Kalau kamu bisa datang, kenapa saya tidak bisa? Atau bilang, aku masih harus melaporkan keberadaanku padamu? Sepertinya dia bukan orang penting. Temanmu. Dia tidak mengenal orang seperti itu. Liang Yu. Aku dan Wang Hongbin tidak ada apa-apa. Hari ini datang bersama adalah kebetulan semata dan aku datang hari ini untuk membantumu. Han Lili, jangan kira aku tidak tahu
Siang ini adalah obat yang kau berikan padaku. Aku benar-benar penasaran. Seorang wanita hamil yang mengaku mengandung anakku, mengapa kau melakukan ini? Yang Yu, jangan berpikir terlalu banyak. Ming Yiming sebenarnya baik padamu. Hampir saja tidak memperhatikan. Sampah sepertimu ternyata bisa muncul di sini. Kau sudah cukup. Kenapa kalian bersama? Aku tidak tertarik. Cepat pergi. Berbicara dengan orang sampah. Sepertimu, hanya akan membuat mataku kotor. Liang Yu, kamu berpura-pura jadi orang baik di sini. Kamu sendiri juga bukan orang baik. Bukankah kamu sedang berkencan dengan Lin Jing? Lalu wanita murahan ini siapa? Kamu bilang apa? Liang Yu, wanita murahan ini siapa? Berpakaian seperti ini? Pasti datang untuk menggoda kamu? Siapa tahu itu barang yang hina. Jauhi dia. Berani kamu memukulku? Berani kamu memukulku? Kamu itu siapa? Berani kamu bicara seperti itu padaku. Apa salahnya memukulmu? Liang Yu, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Berpakaian begitu menggoda, siapa tahu dia akan menjual diri. Apa maksudnya? Apa yang saya katakan salah? Orang sepertimu tidak tahu sudah tidur dengan berapa banyak pria tua, baru punya hak berdiri di sini. Kamu pikir setelah tidur dengan pria tua, jadi orang kelas atas? Hah? Sudah lama? Tidak ada yang berani bicara seperti ini padaku. Kamu lagi yang memukulku, ya? Kamu hanya melihatku dipukul seperti ini. Sialan, beraninya kamu? Kamu tahu dia milik siapa? Siapa miliknya? Dia adalah orang yang dipilih oleh Ketua Jiang. Orang-orang sialan ini tidak mungkin mengenalnya. Jiang Honghe berkata begitu, masih mirip dia. Hanya berdasarkan dia, Jiang Honghai benar-benar buta. Tidak akan melihatnya. Kamu? Berani sekali kamu. Kamu bisa-bisanya memanggil nama Direktur Jiang. Bawa pergi, melihatnya saja sudah bikin kesal. Wanita Liang Yu ini jelas bukan orang baik-baik, jangan berurusan dengannya. Jauhkan dirimu dariku, aku akan baik-baik saja. Kamu tidak takut? Takut apa? Takut dia ada hubungan dengan Jiang Honghai? Atau takut saya bukan orang baik? Apa yang perlu ditakuti? Apa? Kamu kan Jiang Ro. Bukan Jiang Ro? Sepertinya saya tidak pernah muncul di media. Kenapa kamu bisa mengenal saya? Saya tentang kamu, saya semakin tertarik. Nona Jiang tidak perlu tertarik pada saya. Cukup tertarik pada proyek saya. Itu sudah cukup. Memang sesuatu yang hampir sempurna. Saya akan serahkan kepada ayah saya. Selama dia belum pikun, proyek ini tidak akan gagal. Namun, apakah kamu tidak takut? Keluarga Jiang saya memegang rencana ini. Apakah kamu melakukannya sendiri? Takut? Kenapa? Kamu dan Paman Jiang tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku masih percaya pada integritas keluarga Jiang. Lagi pula, melakukan hal seperti itu bukan hal yang baik untuk keluarga Jiang. Kamu benar-benar percaya diri. Ini bukan percaya diri. Ini aku paham. Kemampuan saya sebanding dengan ucapan saya ini. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik dari Nona Jiang. Liang Yun? Sungguh orang yang menarik. Keluarga Jiang, saya di sini memberi kalian kesempatan untuk bekerja sama dengan saya. Apa yang ada dalam pikiran saya, cukup untuk membuat keluarga Jiang makmur selama 100 tahun. Jangan buat saya kecewa. Ini adalah ekosistem bisnis selama 10 tahun ke depan. GG, kamu ini semalaman gak tidur ya? Ada beberapa inspirasi, aku tulis sedikit. Aku gak bisa kayak kamu, aku gak punya otak kayak kamu, aku masih cocok ikut kamu. Bener. Bagaimana denganmu dan Lin Jing? Aku akan menikahinya? Begitu cepat?
Kami sudah mencapai usia menikah yang sah, tidak terlalu cepat. Aku rasa kamu juga bisa mengatur hal itu. Wanita, Hanya akan mempengaruhi kecepatan aku menarik pedang. kalian sudah hampir menikah. Masih tinggal di sekolah? Ini tidak pantas, kan? Apa yang tidak nyaman? Jangan sia-siakan gen yang begitu bagus ini. Kamu jangan banyak bicara, segera menikah saja. Pergi ke samping sana. Han, yang juga punya alasan yang masuk akal. Keluar rumah setidaknya lebih mudah untuk bekerja. Rumah ini, sebenarnya aku beli untuk dijadikan penginapan. Izin usaha belum selesai. Sekarang aku mau menyewakannya. Lihat ini, semuanya baru. Renovasi juga baik. Harga ini memang tidak mahal. Memang bagus. Lin Jing, bagaimana menurutmu? Akhirnya sudah selesai pindah rumah. Sungguh tidak mudah, ya? Bagaimana dengan investasi yang kamu bicarakan? Tenang saja, semuanya sudah dalam kendali. Dalam beberapa hari ke depan seharusnya sudah ada kabar. Hari sudah gelap. Tidak membicarakan urusan kerja. Lalu membicarakan apa? Membicarakan urusan keluarga. Merokok? Ayah masih khawatir tentang pindah pekerjaan. Ruro, kenapa kamu datang? Tentu saja datang untuk membantu ayah menyelesaikan masalah. Anak ini usianya tidak besar, tapi sudah banyak memikirkan. Keluarga Jiang sedang menghadapi sedikit masalah, tapi juga bukan masalah besar. Kamu ya, baik-baik saja jadi anak kaya. Keluarga Jiang tidak akan runtuh. Kamu lihat ini dulu baru bicara. Haha. Kamu baru kembali berapa lama sih? Bisa kasih aku rencana bagus apa? Ini. Kamu dapat ini dari mana? Ini sempurna sekali. Pak, ini sudah dimakan? Profil orang perencana pengantaran makanan, Liang Yu. Mahasiswa tahun ketiga? Begitu muda? Apakah bisa dipercaya? Ayah, waktu kamu memulai usaha dulu, sepertinya juga belum terlalu tua, kan? Lihatlah ini, mahasiswa tahun pertama, nilainya cukup bagus. Lalu lihat, dia selama 2 tahun ini, apakah dia terlalu ceroboh? Hanya untuk mengejar seorang gadis? Ayah, yang penting proyeknya baik. Kamu tidak perlu peduli, dia mengejar wanita apa, lagi pula dia sekarang. Bukankah dia sudah menyerah pada wanita itu? Ini yang kamu tidak mengerti. Pandangan seorang wanita menentukan masa depan seorang pria. Baiklah, aku akan bertemu dengannya. Kamu bantu aku untuk mengatur pertemuan. Ayah, ini adalah Liang Yu. Dia terlihat seperti pemuda berbakat. Duduk. Dengar-dengar, apakah Jenderal Jiang sudah makan, tertarik dengan proyek ini? Ini adalah surat pembelian proyek. Silakan lihat. Ini adalah surat pembelian proyek. Silakan lihat. Jika Jenderal Jiang tidak berniat untuk bekerja sama, tidak perlu memanggil saya datang. Tidak perlu membuang waktu semua orang. Anak muda, apa maksudmu dengan kata-kata itu? 30 juta ingin membeli satu, yang nilai pasarnya di masa depan lebih dari 100 miliar, bahkan lebih banyak proyek. Tuan Jiang, apakah ini terlalu besar untuk diharapkan? Kamu ingin berapa? Saya tidak menerima pembelian penuh, hanya menerima investasi. Ambisi yang cukup besar? Ya, saya sudah melihatnya, rencana bisnis Anda. Apakah Anda tidak takut saya akan merebut pasar Anda? Jika Anda benar-benar melakukan itu hanya menunjukkan bahwa saya terlalu menghargai Anda, Jiang. Lagi pula, kehilangan semangka untuk mengambil biji wijen adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh, bukan kehilangan semangka untuk mengambil biji wijen. Maksud Anda sudah makan? Itu biji wijen. Dalam rencana bisnis saya, sudahkah Anda makan? Paling banyak, hanya dianggap sebagai pembuka selera yang mengikuti zaman. Tuan Jiang, Apakah Anda yakin ingin mengorbankan segalanya untuk membuka selera ini? apakah Anda yakin? Siapa yang tidak bisa membual? Beberapa ide sederhana. Tuan Jiang, silahkan lihat. Ini adalah jenius. Semua adalah ide-ide jenius. Yang Yu, semua ini adalah pemikiranmu sendiri? Jiang Song seharusnya berada di tempat lain. Belum pernah melihat hal-hal ini, kan? Liang Yu, Anda memang seorang jenius, Jiang Song.
Jika Anda ingin berinvestasi dalam proyek yang tidak biasa, saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya terlebih dahulu, saya Liang Yu, tidak takut jika terjadi keributan, karena berantakan, kerugian terbesar, pasti kamu. Hahaha. Kakek yang sepertinya aku memang sudah tua. Proyekmu semuanya sangat bagus. Tidak tahu, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama jangka panjang? Maksud Presiden Jiang adalah, proyekmu berikutnya. Aku ingin memutuskan semuanya, investor. Tidak bisa. Anda tidak layak. Apa yang kamu katakan? Tadi kamu juga sudah melihat proyek-proyek ini. Dana yang mereka habiskan sangat besar, bukan sesuatu yang bisa didanai oleh keluarga Jiang saat ini. Jika keluarga Jiang yang mendanai, itu hanya akan membuang-buang proyek ini. Apa yang kamu katakan ada benarnya? Liang Yu, bagaimana menurutmu tentang putriku? Apa? Anakku, Jiang Rou, baru saja pulang dari studi di luar negeri, kemampuannya luar biasa. Kau juga sudah melihat penampilan dan fisiknya. Dia pasti pasangan yang baik untuk menikah. Tapi ayah, saya sudah punya pacar. Selama belum menikah, punya pacar itu, bagaimana? Lagi pula, meskipun kau jenius, tapi pandanganmu terhadap wanita tidak begitu bagus. Putriku Jiang Rou, bukanlah gadis-gadis kecil di universitas itu yang bisa dibandingkan. Ayah, kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Gadis-gadis di universitas itu ngerti apa? Hanya kamu yang sematang ini. Ayah, aku pergi dulu. Direktur Jiang. Aku cukup puas dengan pacarku, sementara ini belum ada yang lain. Pemikiran lain, haha. Yang Yu bukan aku asal pilih pasangan sembarangan. Aku sangat mengenal putriku. Di dunia ini, tidak banyak pria yang bisa masuk ke matanya. Kamu termasuk salah satunya. Nona Xing juga cuma mengagumi saja. Kalau tidak mengagumi, bagaimana bisa suka? Hahaha. Sudahlah, Ai. Saya tidak akan ikut campur urusan anak muda. Mari kita bicarakan proyekmu, proposal proyekmu itu. Tapi pemasaran juga sangat penting. Tentu saja, dalam hal ini, kita perlu memanfaatkan ketenaran Pak Jiang. Anda bisa mengadakan sebuah pesta di Haicheng. Dengan daya tarik Pak Jiang, pasti bisa mengadakan acara yang sukses. Pemasaran yang sempurna. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi adalah ulang tahun Ruru. Tanggal itu yang dipilih. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama dengan bahagia. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Ada apa lagi? Kalau ada apa cepat katakan. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Bukankah kamu ingin tahu cara mengendalikan Liang Yu? Hanya dengan kamu. Tentunya aku tidak bisa. Tapi aku punya kabar rahasia. Asalkan kamu mengikuti apa yang aku katakan. Mengendalikan Liang Yu bukan masalah. Kamu punya cara apa? Kamu tahu Jiang Rou? Maksudmu? Anaknya Jiang Honghai, orang terkaya di Jiangcheng. Itu dia, aku sudah mencari tahu. Beberapa hari lagi ulang tahun Jiang Rou. Pada saat itu, Jiang Honghai juga akan ada di sana. Lalu apa? Aku bisa membuatmu bertemu Jiang Rou lebih awal. Asalkan sebelum pesta ulang tahun, kamu membangun hubungan baik dengannya. Dengan dia yang bicara. Apakah kamu takut tidak mendapatkan investasi dari Jiang Honghai? Proyek Liang Yu sebenarnya sudah bagus. Asalkan Jiang Rou yang bicara. Jiang Honghai pasti akan berinvestasi. Setelah membantu Liang Yu mendapatkan investasi, dia pasti akan menikahiku. Ini adalah pengalaman dan kesukaan Jiang Rou. Kamu harus siap. Malam lusa, Jiang Rong dan Jiang Honghai akan bertemu tamu di kafe dekat sini. Kamu pergi lebih awal. Tenang saja, jalin hubungan baik dengan wanita. Bagi saya, itu sangat mudah. Hanya lahir di keluarga yang lebih baik. Tunggu sampai aku mendapatkan dia, sudah selesai mengurus investasi Jiang Honghai. Aku juga berhasil menikah dengan keluarga Liang. Janji padamu pasti akan terpenuhi. Ingat, jangan sampai terlambat. Aku sudah janji dengan Huogek. Tak lama lagi. Segera akan tiba. Maaf membuat Anda dan Jiang Zong menunggu lama. Liang Yu. Han Lin. Kamu kenapa di sini? Ini rumahmu yang buka. Kenapa aku nggak boleh datang? Liang Yu, kamu bisa bicara dengan baik nggak? Liang Yu, kalau aku nggak salah tebak, kamu datang untuk cari Jenderal Jiang, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku tahu kamu ingin membuat perusahaan ini besar, tapi kamu kekurangan investasi. Jadi kamu ingin Jenderal Jiang membantumu, kan? Kamu sebenarnya mau bilang apa? Aku bisa membantumu kok. Tidak perlu. Hei Liang Yu, maksudmu apa? Aku sudah bilang padamu, tanpa bantuanku, kamu sama sekali tidak bisa mendapatkan investasi dari Zhao Zong. Dia sama sekali tidak akan memperhatikanmu. Seorang mahasiswa biasa seperti ini. Liang Yu, aku sudah bilang padamu, tanpa bantuanku, Zhao Zong tidak akan menemuimu.
Kenapa kamu lagi, kau bajingan? Kamu di sini kenapa? Kamu berani memukulku? Bukankah aku yang memukulmu terakhir kali? Kamu masih merasa aku tidak berani? Kamu? Oh, aku mengerti. Kamu datang untuk menemani Liang Yu mencari Jiang Zong, kan? Kenapa? Kamu yang hina ini pasti ingin memanfaatkan tubuhmu untuk naik pangkat, supaya Jiang Zong berinvestasi pada Liang Yu, kan? Agar mendapatkan perhatian Liang Yu, saya tidak salah kan? Liang Yu, kamu jangan sampai berurusan dengan orang seperti ini. Percaya padaku, aku beritahu kamu, aku baru saja bertemu dengan sahabat perempuan baru. Dia kebetulan juga di sekitar sini. Sahabat perempuan? Sahabat perempuan yang baru aku kenal. Namanya Jiang Ro. Itu adalah Jiang Zong. Kau ini barang rendah. Seumur hidupmu tidak akan bisa naik posisi. Nanti aku akan telepon sahabatku. Bilang padanya ada orang rendah yang menggoda Jiang Zong. Nanti kau akan merasakannya. Kau maksudnya Putri Jiang Zong. Jiang Ro adalah sahabatmu. Tentu saja, kalau begitu, lebih baik kau telepon dia, biarkan dia memberi pelajaran yang baik. Hong Bin saat itu memberi saya telepon. Bagus, kebetulan. Biarkan Liang Yu melihat hubungan kita. Telepon saja. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang berbicara. Saya pikir dia adalah Jiang Ro. Sungguh konyol. Biarkan kamu sombong sedikit lagi. Segera saya akan membuatmu tahu. Apa itu orang besar yang sebenarnya? Kenapa tidak menelpon Nona Jiang? Kamu kenapa terburu-buru? Nona Jiang sedang dalam panggilan. Tenang saja. Kalau kamu menelpon sekarang, dia tidak akan dalam panggilan. Tentu. Segera matikan telepon jelekmu itu. Nanti mengganggu Jiang Xiaoji. Kamu akan menyesal. Tadi kamu bilang takut mengganggu siapa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah Nona Jiang? Pasti aku salah ketik. Kamu bilang, kamu adalah sahabatku. Bagaimana aku tidak tahu? Aku punya sahabat seperti kamu. Kamu? Bagaimana mungkin kamu adalah Nona Jiang? Seumur hidupku, tidak akan pernah berhubungan dengan orang yang penuh dengan kebohongan seperti kamu. Ada hubungan apapun? Adalah, Nona Siang sebenarnya masih perlu menjelaskan, apa? Lebih baik kamu jelaskan dulu. Katakan, aku ini wanita murahan. Katakan aku naik posisi, karena tubuhku bukan Nona Siang yang membawanya pergi. Nona Jiang menerima telepon ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin dia adalah Jiang Rong? Liang Ying. Liang Ying bagaimana bisa mengenal Jiang Rong? Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan rencana? Perempuan jalang, kamu melakukan apa? Mubing benar-benar percaya omong kosongmu. Sampai jadi malu seperti ini. Kamu tahu tidak siapa Jiang Ro? Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat orang yang dipukul seperti itu. Hari itu kami berdua memanggilnya pelacur. Wanita itu, dia adalah Jiang Rong. Wang Hongbin, kamu benar-benar membuatku menderita. Apa ini mungkin? Lalu Liang Yu, bukankah dia sudah terhubung dengan keluarga Jiang? Belum berakhir? Kita masih punya kesempatan. Jiang Ro kan segera ulang tahun. Hari itu adalah kesempatan kita. Keluarga Jiang adalah orang terkaya di Haicheng. Mereka sangat mementingkan wajah Jiang Ro. Bersama orang seperti Liang Yu yang punya pacar, keluarga Jiang tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Benar. Pasti akan seperti itu. Asalkan kamu mengacau, bilang Jiang Ro tahu 3 hal. Keluarga Jiang demi muka. Pasti dia tidak berani bekerja sama dengan Liang Yu. Menggunakan ini untuk mengancam Liang Yu, dia hanya bisa menikahimu. Tapi? Tidak ada yang, tapi itu, bukankah dia ingin bukti bahwa kamu hamil? Aku akan membantumu mengurusnya. Sampai hari itu, kamu bawa laporan tes kehamilan itu. Liang Yu tidak punya pilihan selain menyerah. Wang Hongbin? Aku nggak mau menikah sama Liang Yu lagi. Aku sudah kehilangan harga diri. Aku nggak mau membuat diriku menjadi seperti wanita murahan. Bisakah kamu menyisakan sedikit harga diri untukku? Harga diri? Tan Linlin, kamu harus paham situasinya. Kamu nggak bisa menaklukkan Liang Yu. Kakakmu nggak akan memaafkanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang akan membawamu mati bersama. Jangan lupa, kamu juga punya pinjaman yang belum dilunasi. Membantu saya berarti membantu dirimu sendiri. Apa kamu ingin keluar untuk kerja sambilan, melakukan pekerjaan paling rendah untuk membayar pinjaman? Apakah itu tidak memalukan? Saya mengerti. Setelah mengatasi Liang Yu, kamu akan memiliki banyak hari baik. Wow. Wow. Tempat ini menyenangkan.
Tak disangka aku, Han Yang, di sisa hidupku, masih bisa datang ke tempat seperti ini, untuk berpesta. Yuge, Bagaimana penampilanku hari ini? apakah terlihat seperti orang sukses? Gak perlu terlihat, segera ada urusan, hei. Respect. Liang Yu. Mari kita bicara. Sepertinya kita tidak punya banyak yang harus dibicarakan. Liang Yu, berhenti. Ada apa? Liang Yu, ini kesempatan terakhirku untukmu. Tinggalkan wanita ini sekarang. Setujuilah menikah denganku. Kamu akan menyesal nanti. Menikahi Tan Linlin? Kalau aku benar-benar menikahimu, barulah aku akan menyesal seumur hidup. Tan Linlin? Bagaimana sebelumnya Yu mengejarmu? Kamu bukan tidak tahu, kan? Kamu sebelumnya begitu kepada Yu. Jadi jangan salahkan Yu kalau dia menyerah padamu. Han Linlin sebelumnya kamu yang mendorong Liang Yu pergi. Liang Yu bukan barang. Kalau kamu sudah menyerah padanya, jangan datang mencarinya lagi. Iya. Kamu sedang bermain 3 hati. Mengandalkan hubungan di ranjang, investasikan di Jiangdai. Jalani 3 hubungan sekaligus. Ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Pertama aku disuruh hamil, lalu selingkuh dengan Lin Jing. Sekarang malah dekat dengan yang bernama Jiang itu. Tidak jelas. Apakah kamu masih dianggap pria? Lihat bukti ini, dengan jelas. Ini bukan kamu, wanita. Apa yang kamu omongkan? Kapan Yuge berbicara denganmu? Laporan pemeriksaan kehamilan ada di sini. Apa masih bisa dipalsukan? Hanyu, ini karena kamu memaksaku. Kenapa berkumpul di sini? Semua bubar. Jiang Rong. Keluarlah sekarang. Apakah kamu ingin memastikan hubunganmu dengan Liang Yu? Liang Yu adalah tamuku yang kurang diperhatikan? Yang Yu sekarang minta maaf padaku. Terima syarat saya. Saya bisa pergi sekarang juga. Kurangi dampak negatif seminimal mungkin. Jika tidak... Tidak ada yang baik jika tidak. Apa maksudmu? Xiao Yu jangan terburu-buru. Kak Yu? Apa yang dia katakan, meskipun itu bohong, Tapi jika masalah ini semakin besar, itu akan mengukuhkan reputasimu sebagai pria brengsek. Begitu menarik investasi jadi sulit. Hanya sebuah saksi palsu saja. Mengapa mengancam? kalau saksi palsu ya saksi palsu. Lihat dengan jelas. Di situ ada cek rumah sakit pertama. Tak menangis sebelum melihat peti mati. Ini adalah orang yang dikirim Wang Hongbing. Untuk memalsukan bukti laporan kehamilan, orang-orang terkait sudah ditangkap. Kamu masih mau terus berbohong. Rumor kehamilan palsu. Mencemarkan nama baik orang lain dengan mengatakan bahwa kamu berhubungan denganku, bahkan mengancam secara langsung ibu saya. Kamu dan saya sama sekali tidak ada hubungan apapun. Belum lagi kamu tidak hamil. Bahkan jika kamu hamil, anak itu juga tidak ada hubungannya denganku. Tidak begitu. Bukan seperti itu kamu. Kamu benar-benar memaksa aku untuk mengungkap semuanya tentangmu. Kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang kamu lakukan tidak diketahui orang lain. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa naik ke laut seperti apa? Sebagian besar rahasia itu kehidupan pribadimu sangat berantakan. Kamu sendiri tahu dengan jelas. Ingin mengakui ayah untuk anakmu? Mencari orang-orang ini yang menemanimu bermain. Jangan lagi mencemarkan nama baik orang baik. Aduh, jangan merekam. Jangan merekam. Yang Yu, kamu pikir kamu itu orang baik? Ada kamu? Ada kamu? Kamu yang bernama Jiang, tidak jelas. Kamu pikir dirimu sangat bersih. Tentu saja saya bersih. Lin Jing adalah pacar saya. Saya dengan Nona Jiang hanya hubungan kerjasama. Antara kita jelas dan bersih. Hubungan kerjasama? Jelas. Kamu rasa ada yang akan percaya? Dia adalah putri tunggal keluarga Jiang, putri orang terkaya. Sedangkan kamu, seorang mahasiswa tahun ketiga. Dengan uang keluarga kamu yang sedikit itu, apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Jiang? Keluarga Jiang itu seperti 9 sapi dibandingkan dengan sebutir rambut. Apa hakmu untuk bekerja sama dengan keluarga Jiang? Tentu saja Liang Yu bertanggung jawab. Tuan Xiao. Liang Yu adalah yang paling berbakat. Alat musik yang pernah saya lihat. Juga hari ini, saya mengadakan pesta ulang tahun untuk putri kecil saya, yang mengundang seluruh kota. Apa yang kamu katakan? Apa kamu tidak mengerti? Saya mengundang semua orang hari ini, hanya ingin memberitahu kalian. Mulai sekarang, keluarga Jiang tanpa syarat mendukung usaha Liang Yu. Aku Jiang Honghai adalah pelindung Liang Yu. Mungkin, ada yang tidak mungkin. Aku mengerti. Pasti dia, Jiang Ro hamil anak Liang Yu. Katanya, kalian punya bukti di tangannya. Kalau Ru hamil anak Liang Yu, memohon padaku, saya justru berharap bisa menikahkan Roro dengannya. Tapi Liang Yu menolak, dia bilang dia sudah punya wanita. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa dia bisa dianggap seistimewa itu olehmu? Dengan alasan apa? Karena Liang Yu adalah seorang jenius yang belum pernah saya temui sebelumnya. Karena dia membawa keuntungan bagi keluarga Jiang. Melampaui imajinasi semua orang.
Liang Yu, hanya seorang pengagum yang tidak saya inginkan saja. Bagaimana mungkin begitu luar biasa? Seseorang? Lepaskan saya, tidak mungkin. Han Linlin, ini kamu? Teman-teman, saya ingin memperkenalkan kepada kalian, Liang Yu. Inilah yang saya, keluarga Jiang. Alasan diadakannya pesta hari ini, saya Jiang Honghai. Proyek yang dipimpin oleh Liang Yu untuk investasi. Jumlah investasi awal 1 miliar. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Pak Jiang. Dengan proyek ini, untuk mendapatkan lebih banyak 5 miliar untuk keluarga Jiang, pastikan investasi keluarga Jiang mendapatkan keuntungan sepenuhnya. Baik. Jiang Honghai. Jangan anggap remeh, berpura-pura. Hanya urusan kecil saja datang ke sini. Tunggu saya. Kamu adalah Wang Hongbing. Saya Jiang Zong. Saya Wang Hongbing. Kamu bilang bisa menghancurkan proyek Liang Yu. Itu Jiang Zong. Saya tahu kelemahan Liang Yu. Asalkan kamu membuat orang bekerja sama, saya pasti bisa menghancurkan proyek Liang Yu. Hancur dalam sekejap. Hanya saja perlakuan ini, kamu si sampah, hanya bisa menyelesaikan untukku proyek Liang Yu berikan padamu 1 miliar. Terima kasih, Jiang. Selalu terima kasih, Pak Zhang. Tenang saja. Pasti bisa membantu Anda menyelesaikan Liang Yu. Pasti. Han Lian, kamu bagaimana? Bisa jadi begini? Kamu berharap aku seperti apa? Selesai? Kita sudah selesai. Kita, seumur hidup sudah selesai? Tidak. Belum selesai. Kita masih punya kesempatan. Kesempatan? Selama Lin Jing ada di tangan kita punya kartu untuk bernegosiasi dengan Liang Yu. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Ini melanggar hukum. Han Lin, apakah ingin seperti ini seumur hidup? Selama kita menangkap Lin Jing, sisa hidup kita akan dipenuhi dengan kemewahan yang tak ada habisnya. Tidak bisa. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Bagaimana dengan Liang Yu? Apakah tidak ingin tahu apa yang ada di hati Liang Yu? Bagaimana sebenarnya pandanganmu tentang wanita itu? Apa kamu tidak ingin tahu? Betapa pentingnya wanita itu di hati Liang Yu. Sangat penting, bukan? Ada urusan. Tentang kejadian sebelumnya, maafkan saya. Apa maksudmu? Dulu saya tersesat. Karena Liang Yu menargetkanmu. Saya benar-benar minta maaf. Pan Lingling, kamu pikir aku akan percaya padamu? Beberapa hari yang lalu, masih ingin menyakiti Liang Yu. Tiba-tiba datang minta maaf padaku. Aku tidak punya waktu lagi untuk menunggu kamu. Kalau kamu tidak ada urusan lain, aku akan pergi dulu. Hai Lin Jing. Aku benar-benar minta maaf padamu. Kalau tidak, juga tidak akan sengaja mengundangmu minum kopi. Aku tidak peduli apa rencanamu. Mulai dari sekarang, jangan lagi cari aku dan Liang Yu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu. Lin Jing, aku ingin lihat. Siapa yang lebih tua di antara kita? Lepaskan aku. Lin Jing, serahkan rencana bisnis makan apa Liang Yu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Hah? Mimpi saja kamu. Aku lebih baik mati. Tapi pasti tidak akan menyerahkannya padamu. Kalau punya nyali, bunuh saja aku. Nanti aku lihat kamu hidup dengan apa. Aku ingin tahu, apakah mulut Liang Yu sekeras milikmu? Xiao Yu sudah lama tidak bertemu. Wang Hongbin membebaskan Lin Jing, membebaskan dia? Tentu saja bisa. Serahkan, sudah makan belum? Rencana bisnis langsung saja? Langsung saja? Liang Yu, jangan percaya dia. Jangan percaya dia. Baik. Aku janji padamu. Tidak, mau tidak? Berikan aku alamatnya. Di mana Lin Jing? Masuklah denganku. Liang Yu tidak menginginkannya. Tunggu sebentar. Kembalikan tanganku. Jiao Yongqi, kalau kamu tidak menepati janji, aku juga tidak keberatan berakhir bersamamu.
Kenali aku. Tenang saja. Dengan kamu dan kekasih kecilmu, aku tidak tertarik. Memang benar dia anak jenius. Tak heran Jiang Honghai rela menghabiskan banyak uang demi kamu. Dia bahkan rela menghabiskan seluruh kekayaannya. Putrinya juga ingin memberi sesuatu. Aku ambil. Semoga ke depannya masih ada kesempatan untuk bekerja sama. Litian, kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Xiao Yu, kau terlalu bodoh. Tak seharusnya kau mengorbankan dirimu demi aku. Untukmu? Melakukan apapun itu layak. Apalagi semua ini baru saja dimulai. Faktanya adalah, maaf, saya tidak punya pilihan. Saya juga tidak menyangka Jiang Yongchu akan melakukan hal seperti ini. Tapi Liang Yu, sekarang ada pesaing. Proyek kita harus dipercepat. Paman Jiang, jangan khawatir tentangku. Liang Yu adalah orang yang pasti akan membalas dendam. Karena Jiang Yongqi telah menyakiti aku, tentu aku tidak akan memaafkannya. Tentang proyek ini, aku punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Aku ingin Jiang Yongqi mati. Tentang keuntungan penjual, bayar harga juga. Kamu hanya perlu peduli setelah aplikasi diluncurkan. Dan menutupnya, pengantar makanan terlalu. Belum makan apa-apa, baru-baru ini, pesan antar makanan, dengan peluncuran aplikasi Piaoliang Tuan Food Delivery secara bersamaan, memicu gelombang pengantaran makanan. Diketahui, diskon dari Piaoliang Tuan Delivery sekarang semakin besar, juga menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Kenapa kamu masih bisa tersenyum? Pertempuran ini mereka yang menang. Menang dengan mengeksploitasi pedagang dan pengantar makanan, serta subsidi yang gila, yang membawa pasar sementara tidak akan bertahan lama. Saya mendengar bahwa pengantar dari tim cantik mereka bekerja 12 jam setiap hari. Pendapatan masih belum sebanyak pengantar makanan di sini, yang bekerja 8 jam sehari, dan mendapatkan lebih banyak. Pendapatan yang lebih tinggi, pengantar penuh waktu membayar jaminan sosial. Hanya dengan beberapa hal ini, mereka sudah kalah. Apa kamu tidak takut mereka menggunakan perang harga untuk mengikat pengguna? Tanpa pengguna? Meskipun pengemudinya tidak mau, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bekerja dengan pedagang toko, sementara mereka demi keuntungan meluncurkan banyak usaha kecil yang tidak bersih. Kecelakaan adalah masalah waktu. Yang Yu, siapa sangka aku? Ternyata dia adalah jenius kita. Tapi aku dengar, proyek jenius akhir-akhir ini, sepertinya, tidak berjalan lancar. Kamu sebaiknya lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Bercanda aku? Sekarang bukan cuma sudah lunasi hutang brohu. Uang di tangan malah semakin banyak. Habis dipakai tak habis-habis. Liang Yu sekarang. Tiger G bisa jadi investor kita. Nanti di luar ada Tiger G yang melindungi kita. Di belakang juga ada bantuan dari Jiang Zong. Kali ini kita benar-benar menang? Memang baik jahat. Ada balasannya. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Percakapan yang tidak sejalan, satu kata pun terlalu banyak. Berhenti, Liang Yu. Sekarang kamu kembali jadi pengikutku lagi. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu yakin ingin memilih orang bajingan ini? Meninggalkanku, kamu akan menyesal. Menyesal karena menikahi Lin Jing. Aku tidak akan pernah menyesal seumur hidupku. Sebaliknya, jika kamu benar-benar menikahinya, aku akan menyesal seumur hidup. Kamu? Yang Yu, apa yang kamu pura-pura? Siapa yang tidak tahu? Investasi Jiang Honghai. Apakah yang kamu buat sudah dimakan? Sudah tidak bisa? Benar-benar ditekan oleh tim kami yang cantik. Tunggu sampai investasimu gagal, Jiang Honghai akan menarik investasinya. Kamu, Liang Yu, itu apa sih? Kamu hanyalah seorang yang benar-benar tidak berguna. Tunggu sampai kamu bangkrut. Asalkan kamu berlutut di depanku memohon. Aku masih bisa memberikanmu posisi untuk mengantar makanan. Nanti saya akan bagi lebih banyak komisi untukmu. Hahaha. Tuan Jiang, Anda mencari saya. Apakah ada kabar baik yang ingin Anda sampaikan? Kabar baik. Wang Hongbin, apa yang kamu impikan? Semua ini karena kamu memaksa saya untuk mengeksploitasi pengantar makanan, mengatakan mereka semua seperti babi dan anjing. Semua seperti sapi dan kuda. Sekarang sudah baik, semua sudah pergi ke seberang, itu daftar sama sekali tidak ada yang mengantarkan sudah selesai. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jiang, bukankah kita sudah membuka toko makanan khusus sendiri? Kamu masih berani bilang tentang rekomendasi yang kamu berikan itu? Murah? Toko itu, kebersihannya bermasalah besar. Sekarang banyak keluhan yang masuk, kita selesai. Benar-benar selesai. Angin sudah lewat, aku kembali dari luar negeri. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pasang. Saya? Ada apa? Ada apa yang terjadi? Selesai. Pengiriman luar grup yang cantik sudah selesai. Apa? Sebenarnya melakukan apa? Pasti kau. Menggunakan cara apa? Pasti kau.
Kau sendiri yang terjebak oleh nafsu, sama sekali tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, hanya mementingkan keuntungan saat ini. Kekalahan kalian sudah ditentukan sejak lama. Tidak. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Jelas-jelas kita yang lebih diuntungkan. Mengapa bisa begini? Yang Yu, tolong bantu aku, ya. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku sekali lagi. Bantu kamu? Han Linlin, aku tidak membunuhmu sudah cukup baik. Tidak, Liang Yu, cintailah aku sekali lagi. Aku mohon, cintailah aku sekali lagi, ya. Aku bisa jadi selingkuhanmu. Apapun yang kau inginkan, aku bisa lakukan. Aku pasti akan melayanimu lebih baik daripada Lin Jing. Akan lebih nyaman. Apapun yang kau inginkan, silahkan. Aku hanya mohon, cintailah aku sekali lagi. Han Linlin, jangan buat aku merendahkanmu. Ayo kita pergi. Dalam perang pengantaran makanan ini, makanlah. Akhirnya layanan pengantaran makanan tersenyum sampai akhir, berhasil menguasai pasar pengantaran makanan. Diketahui, Ketua dan CEO layanan pengantaran makanan, Tuan Liang Yu, akan segera mengadakan pernikahan megah dengan pacarnya Lin Jing, yang juga merupakan teman satu sekolah. Xiao Yu, aku menyesal. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Kamu kembali, ya? Yang Yu, Sebenarnya aku benar-benar pernah menyukaimu. Liang Yu, aku menyesal. Aku benar-benar tahu, aku menyesal. Haha. Hahaha. Lin, ada apa ini? Kenapa di sana belum selesai? Tidak bisa diselesaikan. Ibu, dia akan menikah. Dia akan menikahi wanita lain. Dia tidak akan kembali ke sisiku lagi. Ada apa ini? Aduh, saya masih punya banyak utang judi. Utang judi? Beberapa waktu lalu, bukankah baru saja saya lunasi utangnya? Kenapa sekarang ada utang judi lagi? Saya baru saja kalah beberapa hari ini. Ayo. Ngapain kamu peduli banget? Cepetan cari Liang Yu. Kalau nggak bisa, ya tidur sama dia. Biarkan dia yang jaga. Kasih sedikit. Mama. Kamu ngomong apa sih? Kalau nggak gimana lagi? Aku bilang sama kamu, Lin, kamu harus bantu urusan ini. Kalau tidak, aku akan mengungkap semua keburukanmu. Kamu sudah bilang oke kan? Bagaimanapun aku sudah cukup memalukan. Semua orang tahu. Aku sudah kehilangan Yang Yu. Kamu yang bilang oke kan? Mulai dari sekarang, aku tidak akan punya lagi ibu sepertimu. Hahaha. Hei. Orang tua? Kalau tidak bayar, kami tidak akan segan-segan. Berikan saya sedikit waktu. Segera, saya akan membayar uangnya. Saya akan mencari cara. Berikan sedikit waktu. Berikan sedikit waktu. Yang Yu, jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu orang yang lembut hati? Seorang anak yang berbakti, hahaha. Hahaha. Bagus sekali keuntungan dari makan ini. Sama dengan 3 kali jumlah investasiku. Keluarga Jiangku benar-benar berhasil bertransformasi. Ini masih jauh dari batas maksimal makan ini. Investasi ini, di masa depan, Paman Jiang akan mendapatkan 10 kali lipat. Bahkan ratusan kali lipat keuntungan. Hahaha, baik. Ngomong-ngomong, Liang Yu, proyek lain yang kamu sebutkan, kapan rencananya mulai dikerjakan? Dari proyek mana yang akan mulai dikerjakan? Kirim cepat, Haidong. Ada kecelakaan? Oh. Kenapa mereka berdua? Saya melihat proyek-proyekmu yang lain tidak kalah dari mereka. Paman Jiang tidak menyadari, orang Paswato Malopi sama Lobaya sekarang terlalu banyak tekanan. Perkembangan masyarakat terlalu cepat, orang Parubaya memikul utang mobil dan utang rumah. Mereka juga harus menghadapi pemecatan. Jika mereka jatuh, yang jatuh adalah satu keluarga. Jadi saya harus memberikan mereka jalan keluar. Sebuah jalan untuk menghidupi diri sendiri. Juga bisa menjadi jalan yang baik untuk menghidupi keluarga. Pengantaran makanan dan paket, makan cepat, memang sangat bagus. Liang Yu, kamu jauh lebih hebat dari yang aku bayangkan. Dan juga lebih bertanggung jawab secara sosial. Di usia yang masih muda, bisa melakukan seperti ini, tidak mudah ya.
Kalau negara ingin berkembang, tidak hanya membutuhkan rakyat yang baik, tapi juga membutuhkan kekuatan negara yang kuat. Aku hanya perlu melakukan lebih banyak agar bisa menjadi tulang punggung negara yang sejati. Hahaha. Kalau dibandingkan denganmu, aku benar-benar sudah tua. Rauru tidak bisa menikah denganmu. Lebih dari itu juga kerugian bagi keluarga Jiang kami. Ayah, tolong keluar dulu. Aku ada yang ingin bicara dengan Liang Yu. Baik. Kalian saja ngobrol. Profesor, kamu sedang melakukan apa? Profesor, kamu? Tinggalkan sedikit kenangan untuk dirimu. Tidak keberatan, kan? Aku bersiap untuk pergi ke luar negeri. Belajar di luar negeri selama setahun. Kapan? Tunggu sampai kamu menikah. Kalau tiba ada sesuatu yang terjadi, kamu tidak berniat untuk menikahinya. Kalau begitu, aku tidak perlu pergi ke luar negeri. Aku tidak layak. Liang Yu, kamu layak. Setidaknya untuk saat ini, aku masih belum pantas. Tunggu aku kembali. Apa? Tunggu aku menjadi diriku yang lebih baik. Baru aku berhak. Selamat menempuh hidup baru. Selamat datang, silahkan ke sini. Liang Yu. Jika aku tidak begitu terobsesi pada awalnya, apakah orang yang berdiri di sana sekarang bukanlah aku? Apakah itu aku? Sepertinya aku tidak mengundangmu. Sekarang kamu berpura-pura seperti ini denganku. Bukankah dulu kamu memintaku untuk membantumu meyakinkan Lin Lin agar menjadi pacarmu? Hari ini aku tidak mengundangmu, hotel juga sudah dipesan. Tolong kamu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tidak sopan. Liang Yu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Menikahi Lin Lin, semua akan selesai begitu saja. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kamu mau bilang, apa? Tidak perlu. Apa tidak perlu? Kamu ngomong apa sih? Mama, aku tidak ingin menikah dengan Liang Yu. Aku tidak pantas. Memang kalian pasangan yang cocok sejak lahir. Aku doakan kalian selamat menempuh hidup baru. Han Lin Lin, apa yang kamu omongkan? Siapa yang mengizinkanmu menolaknya? Mama, jangan terus bersikeras. Ini bukan urusanmu. Liang Yu, kamu boleh saja tidak menikahi Lin Lin. Tapi kamu harus memberiku 1 miliar. Aku mau tunai. Apa kamu tidak waras? 1 miliar? Kamu layak. Tentu saja aku layak. Liang Yu, 1 miliar ini harus kamu berikan. Tidak mau juga harus diberi. Karena Ibu, tutup mulutmu. Liang Yu bagimu saat ini 10 miliar ini, tidak banyak, jangan bilang kamu tidak rela. Kalau saatnya nanti, nama burukmu sebagai anak yang tidak berbakti. Kerugian yang akan ditimbulkan jauh lebih dari 10 miliar ini. Kamu tertawa apa? Aku tertawa, karena kamu bodoh. Kamu pikir aku tidak tahu sifat burukmu apa? Lepaskan aku, jangan lepaskan. Lepaskan, dia, lepaskan aku, lepaskan. Tidak ada yang tahu sama sekali. Bagaimana mungkin ini bergerak? Sayang, ini semua uang pensiunku. Kau harus sangat hemat menggunakannya. Perusahaan penyembuhan juga tidak memiliki banyak uang. Kau tahu, barang tua, aku memberitahumu. Liu Yu di rumah kalian adalah seorang penggoda Lin Lin di rumah kami. Kalau tidak membuatku merasa nyaman, hati-hati Lin Lin di rumah kami tidak akan membiarkannya menggoda lagi. Aku segera datang, malam ini, aku akan bertarung 300 ronde dengan kalian. Hahaha. Dari kehidupan sebelumnya sudah tahu bahwa kamu adalah sumber malapetaka. Bagaimana aku mungkin tidak bersiap-siap? Ini tidak mungkin. Bawa mereka ke kantor polisi? Sungguh pantas mereka seumur hidup di penjara. Tidak, Liang Yue. Aku ini Ibu Lin Lin. Tolong biarkan aku, biarkan aku. Aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya untukmu, kau bisa memperlakukannya sesukamu. Asalkan kau biarkan aku, tolong biarkan aku, biarkan aku. Tidak butuh. Ling Ling, aku ini ibumu loh. Cepat bantu aku minta ampun ya.
Tolong, Ling Ling, kasihanilah aku. Kamu dari kecil sudah memukul dan memarahiku. Mengirimku kepada orang itu hanya untuk membayar utang judi kamu. Apa hakmu untuk bilang kamu ibuku? Kamu ngomong apa sih? Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan sampai di titik ini. Aku sudah memperingatkanmu. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Kau anak yang tidak berbakti. Bawa dia pergi. Kau tunggu saja. Liang Yu, bolehkah aku bicara denganmu sendirian? Hanya sebentar. Bolehkah? Liang Yu, bisakah kita bicara sendirian? Hanya sebentar. Bolehkah? Tidak bisa. Terima kasih. Apa yang ingin kamu katakan? Liang Bio, aku benar-benar menyesal. Aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa. Aku ini, hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah pernah menolakmu. Aku tahu bagaimanapun juga, seberapapun aku menyesal, tak mungkin lagi kembali ke sisiku. Jadi hari ini aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal. Ya, selamat tinggal. Kamu tahu, aku ini orangnya sangat menjaga muka. Aku tidak ingin teman-temanku sekarang semua tahu bahwa aku sekarang seperti ini. Jadi aku berencana mencari tempat kecil untuk memulai kembali. Butuh bantuan? Saya berutang sedikit uang, tapi tidak banyak. Saya berencana untuk mengambil pekerjaan sambilan dulu untuk membayar utang. Lalu saya akan melanjutkan studi. Benar-benar takdir yang mempermainkan. Tak disangka Han Lin Lin akhirnya menjadi seperti ini. Nah, belakangan ini, kamu juga sama. Lin Jing adalah gadis yang baik. Kamu harus lebih baik padanya. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakannya. Yang Yu, Aku. bisakah aku memelukmu? Maaf, aku terlalu tiba-tiba. Sampai jumpa lagi, nanti. Aku benar-benar akan punya hak untuk berdiri di depanmu lagi. Mungkin aku akan kembali melihat bagaimana kabarmu. Suatu hari itu, benar-benar akan terjadi. Mungkin aku akan menemanimu duduk, makan bersama dan mengobrol. Ayo pergi. Kenapa tidak memeluk mantanmu? Mantan bukanlah mantan, yang berarti hanya sebuah kenangan. Sebuah kenangan yang tidak terlalu indah. Semua itu sudah berlalu. Kamulah masa depanku. Pengantin pria, apakah kamu bersedia untuk selalu baik kepada pengantin wanita seumur hidupmu? Tidak peduli hidup, tua, sakit, atau mati. Apakah kamu akan selalu berada di sisinya? Saya bersedia. Lihatlah. Kamu benar-benar harus mencari masalah untuk dirimu sendiri. Sepertinya kamu belum menyerah. Yang Yu, tunggu aku kembali. Berdirilah dengan baik. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Huge, tolong, biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Lepaskan kamu, bajingan, Wang Hongbin. Membuat aku kehilangan semua uang. Lepaskan kamu. Siapa yang akan melepaskan aku? GG, aku punya cara. Aku masih punya cara. Liang Yu. Aku kenal Liang Yu. Dia akan memberi aku uang. Asalkan aku tunduk, aku jadi anjingnya. Dia pasti mau kasih aku uang. Nanti aku kasih semua ke kamu. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan lagi. Kalau tidak bisa kasih uang lagi, aku akan bunuh kamu, ya? Kamu datang buat apa? Kamu datang buat apa? Liang Yu, aku yang salah. Aku lebih buruk dari binatang. Aku minta maaf padamu. Saya tidak seharusnya merebut Tang Lingling darimu. Saya tidak seharusnya memanfaatkan Tang Lingling untuk menghadapi kamu. Mama. Salah saya. Wang Hongbin sekarang meminta maaf padaku. Kamu tidak merasa ini terlalu terlambat? Liang Yu,
Asalkan kamu meminjamkan sedikit uang padaku, bantu saya menyelesaikan masalah saat ini, saya bisa membantu kamu dengan hal-hal lainnya. Kamu bisa membantu saya? Saya bisa membantumu, fokus mengajak Tang Lingling keluar. Tang Lingling sangat percaya padaku. Aku mengajaknya keluar. Aku membawanya ke tempat tidurmu. Aku buat dia melayani kamu dengan baik. Aku masih punya obat di sini. Dia? Bagus. Apapun yang kamu inginkan, bisa. Bagaimana kamu ingin memperlakukan Tang Lelele? Dia tidak akan melawan, dia AA. Istrimu membuatnya hamil dengan anakmu. Aku membesarkannya selama 7 tahun, makan milikku, gunakan milikku, akhirnya masih ingin nyawaku. Ya Tuhan. Yang Yu, kamu sedang ngomong apa? Aku tidak pernah melakukan hal ini, aku tidak pernah, Dalam hidup ini memang tidak. Ini adalah hal yang kamu lakukan padaku di kehidupan sebelumnya. Kamu. Kapan kamu? Sejak hari kamu menolak Tan Linlin. Hari itu di lapangan basket. Kamu? Ayo. Benar. Lalu serahkan ke Gehu. Begitulah. Begitulah. Hahaha. Keinginan di kehidupan sebelumnya sudah terpenuhi. Selanjutnya, saya harus melakukan hal yang seharusnya saya lakukan sebagai orang yang terlahir kembali. Setelah memesan makanan dari layanan pengantaran dan menggunakan layanan cepat, pengusaha terkenal Liang Yu terus mendirikan perusahaan beras organik Huaguo, membangun ekosistem sendiri, investasi tinggi dalam penelitian dan pengembangan teknologi, mendorong perkembangan teknologi tinggi negara. Baru-baru ini, kekayaan pribadi Liang Yu berhasil mencapai puncaknya, menjadi orang terkaya termuda dalam sejarah negara kita sepanjang sejarah. Sementara itu, Liang Yu telah berbuat banyak kebaikan. Yayasan yang didirikan atas namanya telah menyumbangkan dana lebih dari total dana seluruh yayasan lain di dalam negeri. Liang Yu telah menjadi idola nasional generasi baru di negara kita. Sekarang, hadirin sekalian, miskin, menjaga diri sendiri. berhasil membantu orang lain, Liang Yu dan suaminya. Tidak. Aku merasa bayi sepertinya menendangku. Benarkah? Bagaimana dengan ibumu? Benar. Aku baik-baik saja. Kalian benar-benar bahagia. Dua kehidupan sebagai manusia, akhirnya aku akan menjadi ayah. Aku suka kamu. Linjing hargai dia dengan baik. Jika tidak, aku akan kembali kapan saja. Mengambilnya darimu?